Selamat hari Minggu dan salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih. Ibadah Minggu hari ini adalah Minggu Pentakoste pertama. Sebelum kita memulai ibadah, kita persiapkan hati dan pikiran. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 108 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya! Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu,
agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan hati kami penuh damai dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 462 ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk pesta Pentakoste pertama hari ini dari Galatia 5 ayat 16 hingga 18. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 466 ayat 1 dan ayat 4. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 102 ayat 2. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di pesta Pentakoste pertama, yaitu dari Yehezkiel 37 ayat 11 hingga ayat 14. Kita baca secara responsoria. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang.
Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Mari kita sama-sama membacanya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 465 ayat 1 dan ayat 4. Jemaat berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 109 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Bagaimana keadaan? Sehat semua bukan? Kita harus tetap semangat supaya virus ini bisa segera kita kendalikan dan kita bisa hidup normal kembali. Saudaraku, di hari raya Pentakosta yang pertama ini Tuhan akan menyapa kita dari firman-Nya Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b hingga ayat yang ke-15. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Pentakosta bisa dikatakan sebagai hari perayaan ulang tahun gereja di dunia. Karena pada saat Pentakosta itulah gereja Kristus yang pertama berdiri di dunia, yaitu di Yerusalem. Itu memastikan bahwa hanya dengan kuasa Roh Kudus sajalah gereja bisa berdiri. Dan itu mengingatkan kita supaya jangan ada orang yang menyombongkan diri, yang merasa bahwa mereka lah yang mendirikan gerejanya, yang tidak jarang membuat ada orang yang berbuat seenaknya di tengah jemaat dan merusak persekutuan jemaat. Tidak, saudaraku. Bukan manusia, tetapi Roh Kuduslah yang mendirikan gereja. Saudaraku, di pesta sukacita Pentakosta ini kita disapa firman Tuhan dari kata-kata perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Karena Yesus akan naik ke sorga, yaitu setelah Yesus menyelesaikan tugas dan misinya di kayu salib dengan mengalahkan kematian melalui kebangkitannya, kemudian Dia akan kembali ke sorga. Kata-kata perpisahan itu membuat murid-muridnya menjadi sangat bersuka cita. Dan itu adalah alamiah, bukan? Bila seorang yang sangat kita kasihi meninggalkan kita, baik untuk sementara waktu misalnya pergi merantau ke tempat yang jauh, atau meninggalkan kita selamanya karena meninggal, bagaimana perasaan kita? Pasti kita bersedih, bukan? Tetapi di dalam ayat ini ada yang luar biasa. Karena di ayat 7 Yesus mengatakan kepada mereka begini, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Benarkah saudaraku? Memang sangat benar. Lalu apanya yang lebih berguna? Pertama, karena Yesus naik ke sorga adalah
untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya di rumah Bapa di sorga, supaya masa depan kita orang-orang yang percaya ini bukan lagi di dunia yang fana, yang penuh dengan derita ini, tetapi masa depan kita ada di sorga yang hanya diisi dengan sukacita dan kebahagiaan itu. Dan guna yang kedua adalah sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus hanya bisa hadir secara fisik yang sangat terbatas, dibatasi oleh ruang, oleh waktu. Tetapi bila Yesus naik ke sorga, maka Yesus akan mengutus Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus itu bisa hadir seperti angin yang dapat bekerja di mana-mana tanpa dibatasi oleh ruang, tanpa dibatasi oleh waktu. Dan terutama bisa bekerja di dalam hati manusia. Roh Kudus itulah yang akan menawarkan keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus itu kepada semua manusia tanpa kecuali. Siapa yang mau menerima berita Injil itu, merekalah yang selamat, yang menikmati sorga yang disediakan Yesus tadi. Saudaraku, apa yang Yesus katakan tadi, dan bila kita hubungkan dengan Roma pasal 8 ayat 28 yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu meyakinkan kita, saudaraku, bahwa bila terkadang Tuhan memperbolehkan sesuatu terjadi dalam hidup kita seperti bencana atau sesuatu yang menyedihkan, kita harus tetap percaya bahwa di dalam semuanya itu Tuhan bekerja dengan rencana yang lebih baik. Tuhan mau memberikan yang lebih berguna bagi kita. Tetaplah, saudaraku, yakin dengan perkataan Yesus itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah berjanji bahwa setelah naik ke sorga Dia akan mengutus Roh Kudus-Nya, selanjutnya Yesus memaparkan kepada kita keluar biasaan pekerjaan dari Roh Kudus itu. Dalam bahasa aslinya, Yesus menyebut Roh Kudus itu di sini sebagai Parakletos. Parakletos itu adalah pribadi yang bisa kita undang untuk membantu kita. Karena Parakletos itu mampu melakukan berbagai hal bagi kita. Karena itulah di Injil Yohanes ini digunakan sejumlah kata untuk menerjemahkan Parakletos itu, misalnya dikatakan sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penasehat, sebagai pengantara, sebagai pembela, untuk menunjukkan kepada kita itulah pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Roh Kudus itu bagi kita. Sangat-sangat luar biasa, bukan? Roh itu bisa menolong kita, bisa menguatkan kita ketika kita menghadapi masalah dan keadaan yang sangat-sangat sulit. Itu sudah dialami oleh teman-teman kita pada keadaan pandemi COVID-19 ini. Banyak teman-teman kita dan kita yang bisa tetap tenang, mampu bersuka cita, tetap berpikir positif sehingga imunnya terus membaik dan dapat menghalau infeksi virus COVID dari tubuhnya. Bagaimana mereka bisa? Yaitu karena mereka mau memberi dirinya dikuasai oleh Roh Kudus itu. Roh Kudus itu juga disebut sebagai penghibur. Karena itu saudaraku, bila kita sedang bersedih, kita galau oleh karena banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, bila kita mau membuka diri terhadap Roh Kudus itu, maka Dia akan menghiburkan kita, akan membuang semua rasa duka cita kita dan menggantikannya dengan hati yang mau bangkit dari masalah dan mau bersuka cita. Dan berikutnya, roh itu juga adalah penasehat. Sehingga bila kita menghadapi masalah yang sangat pelik, ketika kita sulit mengambil pilihan
Ketika kita menghadapi masalah yang hampir tidak ada jalan keluar, semuanya terasa buntu, mari saudaraku, berserahlah kepada Roh Kudus, karena Dia akan memberikan kita inspirasi, memberikan kita hati yang tenang, sehingga kita dapat berpikir jernih, sehingga akan muncul ide-ide yang baru. Roh Kudus itu akan memberikan kita advice, memberikan kita nasihat-nasihat yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Pokoknya saudaraku, Roh Kudus itu akan selalu mau menolong, mau menguatkan, mau mendampingi, mau menyemangati, mau menghibur kita ketika kita menghadapi banyak hal dalam hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ayat-ayat berikutnya, Yesus memaparkan kepada kita apa lagi yang bisa dilakukan oleh Roh Kudus itu. Yang pertama di ayat 8 dikatakan, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Apa yang dimaksud dengan dosa di sini? Mari kita baca di ayat 9. Yesus menerangkannya, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Dari situ kita lihat saudaraku bahwa dosa utama adalah bila kita tidak mau percaya, bila kita tidak mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah dosa yang paling menyakitkan hati Tuhan. Itulah dosa yang paling mematikan. Karena akibatnya mereka-mereka ini tidak akan pernah selamat. Bukan karena tidak ada keselamatan, bukan karena mereka tidak pernah ditawarkan keselamatan, tetapi mereka sendiri yang secara sadar tidak mau menerima keselamatan yang ditawarkan itu. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Roh Kudus sampai hari ini. Ketika Injil disebarkan kepada semua orang, disitulah Roh Kudus bekerja menawarkan, bekerja mendorong orang-orang yang mendengar itu supaya mereka mau percaya kepada Yesus. Tetapi Roh Kudus itu tidak pernah mau memaksa. Dia hanya mau menawarkan saja. Supaya keputusan ada di dalam diri setiap kita. Menerima atau menolak. Tetapi kita sendiri yang akan menanggung akibat dari pilihan tersebut. Yang mau menerima, yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, mereka lah yang dikuasai oleh Roh Kudus dan mereka akan selamat, tetapi bila tidak, mereka akan binasa. Dan pekerjaan yang kedua masih di ayat 8 tadi dikatakan Roh Kudus itu bertugas menyadarkan manusia akan kebenaran. Apa yang dimaksud dengan kebenaran di sini? Mari kita baca. Karena Yesus menjabarkannya di ayat 10 mengatakan, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Apa maksudnya ayat ini saudaraku? Kita tahu para pemimpin-pemimpin Yahudi ketika itu menyebut Yesus itu sebagai penghujat Allah. Menyebut Yesus itu berasal dari Beelzebul dan lain-lain. Karena itulah mereka menyalibkan Yesus sebagai penjahat. Tetapi saudaraku, pemahaman seperti itu segera akan berubah. Karena ketika Yesus disalibkan, masih kita ingat letnan yang memimpin penyaliban itu berkata, dan itu tertulis di Alkitab, dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Bagaimana dia bisa? Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan pengakuan si sang letnan itu sangat benar. Karena setelah mati dan setelah dikuburkan, Yesus tidak terus berada di kuburan itu, tetapi dia bangkit. Dan setelah itu dia naik ke sorga, tempat dari mana ia datang. Dan kita tidak dapat melihat dia lagi secara mata badani kita. Itu pula yang terjadi kepada Paulus, saudaraku. Paulus sebelumnya menganggap Yesus itu, menganggap semua pengikut-pengikutnya itu adalah orang-orang jahat yang harus dibasmi, yang harus ditumpas habis.
Tetapi Roh Kudus itu mengubahkan hatinya sehingga dia berubah dari penyiksa menjadi seorang pemberita bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang sempurna. Saudaraku, bila di antara kita sekarang masih ada hati yang ragu-ragu akan kebenaran tentang siapakah Yesus itu, atau bila di antara kita masih ada yang ragu-ragu akan kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah, atau bila di antara kita masih ada yang ragu akan kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat yang sempurna, mari saudaraku, buka hatimu terhadap Roh Kudus. Dia akan menyatakan kebenaran sejati itu bagi kita. Dan yang ketiga, saudaraku, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan menyadarkan manusia tentang penghakiman. Itu diterangkan Yesus lagi di ayat 11 dengan mengatakan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudaraku, itu mengarah pada kebangkitan Yesus. Pada kebangkitan Yesus itulah Yesus mengalahkan penguasa dunia, yaitu iblis, dosa, dan kematian. Dengan kebangkitan dan kenaikannya ke sorga itu, maka segala kuasa, terutama penguasa dunia tadi, telah ditaklukkan di bawah kuasa Yesus. Dan Roh Kuduslah yang meyakinkan kita tentang semuanya itu. Dan itu membuat kita tidak mau lagi dikalahkan oleh kuasa-kuasa lain. Itu membuat kita tidak mau lagi tunduk kepada penguasa dunia yang menggoda kita untuk melakukan buah-buah daging. Untuk melakukan segala hawa nafsu, keinginan daging agar kita mau tunduk lagi kepada dia. Tetapi bila kita mau dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan dikuatkan untuk mengalahkannya. Dan setelah itu kita akan membuahkan buah-buah roh. Dan untuk lebih jelasnya ini akan saya terangkan di khotbah besok di pesta Pentakosta yang kedua. Dan bukan hanya itu, saudaraku, bila kita mau menerima Roh Kudus itu, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan kedatangan Yesus kedua kalinya untuk menghakimi seluruh dunia ini. Dan ketika itulah Yesus akan menjatuhkan hukuman mati kekal bagi siapa yang tidak mau percaya kepada Dia. Sehingga bila kita mau menerima Roh Kudus itu, kita akan diingatkan tentang itu. Sehingga setiap saat kita akan terus-menerus memperbaharui diri kita, menjaga diri kita agar hidup kita tidak bercacat. Agar kita selalu menjauhi hidup yang jahat sebagai tanda kesiapan kita menunggu hari penghakiman tersebut. Saudaraku, itulah manfaat-manfaat yang tak terbilang yang akan kita terima bila kita mau menerima curahan dan penguasaan Roh Kudus akan hidup kita. Bila kita mau dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Tetapi memang ada orang yang ragu-ragu. Apakah saya ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Banyak orang yang masih ragu-ragu tentang itu. Mengapa mereka ragu-ragu? Karena banyak orang yang beranggapan, karena banyak orang juga yang mengajarkan sehingga banyak orang beranggapan bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus itu harus nampak dalam bentuk-bentuk yang spektakuler. Mereka mengatakan bahwa bila kita sudah dipenuhi Roh Kudus itu harus diikuti dengan kejadian-kejadian ajaib seperti berbahasa roh, seperti kesembuhan tanpa berobat dan lain-lain. Tetapi saudaraku, firman Tuhan hari ini memastikan kepada kita bahwa yang terpenting sebagai bukti kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus bukanlah tanda-tanda spektakuler tadi, bukan. Tetapi kita sudah benar-benar dikuasai Roh Kudus bila kita sudah menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kita sudah percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah.
Kita sudah benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus bila kita percaya, memiliki kepastian bahwa ketika Tuhan Yesus datang kelak, Dia akan membenarkan kita dan Dia akan membawa kita memasuki sorganya. Kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus bila kita mau mengandalkan roh itu, sehingga ketika kita bingung kita diberi nasihat, ketika kita bersedih kita dihiburkan dan dikuatkan, ketika kita ragu-ragu kita diberi kepastian. Itulah tanda bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu saudaraku, mari hari ini Tuhan mengajak kita, beri dirimu dikuasai Roh Kudus. Selamat merayakan hari Pentakosta. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, penuhi dan kuasailah hidup kami, agar kami menyadari dosa ketidakpercayaan kami, agar kami menyadari bahwa hanya Engkaulah juru selamat, sehingga kami setiap saat mempersiapkan diri kami menghadapi hari penghakiman-Mu, sehingga setiap saat kami mau memperbaiki iman dan hidup kami menjadi orang yang tak bercacat dan hidup kudus di hadapan-Mu. Ya Roh Kudus, berkatilah gereja-Mu di seluruh dunia agar tetap bersatu, agar tetap berkuasa dan berkomitmen memperluas kerajaan-Mu. Kiranya kuasa-Mu sajalah yang diandalkan oleh para hamba-hamba-Mu dalam seluruh pelayanannya. Ya Roh Kudus, bantulah gereja-gereja-Mu yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan, baik oleh faktor internal, terutama oleh faktor eksternal. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, lawatlah kami umat-Mu ini satu persatu, sehingga semua yang sedang sakit, terutama yang sedang terinfeksi virus COVID ini, menjadi sembuh karena kuasa-Mu. Yang berduka oleh apapun mendapat kekuatan dan terhiburkan oleh kuasa-Mu. Mereka yang goyah menjadi kuat oleh kuasa-Mu. Dan segala keperluan kami menjadi tercukupkan oleh pemberian-Mu. Ya Tuhan, berilah hati yang semakin taat bagi semua lapisan masyarakat kami untuk menaati protokol kesehatan. Buanglah segala sikap anggap enteng dan tidak peduli, sehingga angka penularan virus ini bisa segera dihentikan. Berkatilah semua vaksin yang sudah dan akan digunakan. Segeralah ya Tuhan memberi obat untuk melawan virus ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, Engkau Bapa yang Maha Kasih, kami memohon, kuatkanlah sahabat-sahabat kami yang sedang dilanda bencana, agar mereka segera bangkit dan maju membangun masa depannya yang baru. Jagailah bangsa kami ini agar tetap aman, bersatu dan sejahtera. Kuasailah hati semua pemimpin-pemimpin kami agar mereka memiliki hati yang jujur, hati yang tulus, yang amanah, jauh dari politik identitas, jauh dari politik parsial. Dan mampukanlah semua umat-Mu agar menjadi terang, menjadi garam, dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku, kita telah menerima firman Tuhan, karena itu mari kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 461, ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Ukirlah firman-Mu di
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau anugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami, agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang-orang Kristen, baik di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan yang tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan oleh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak.
Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni dan kami akan Engkau hantar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun, kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati.